Salat subuh, selain mendapat pahala, baik dari segi medis, disaksikan pula oleh para malaikat. Lantas, surah apa saja yang tidak dianjurkan dibaca ketika sholat subuh? Begitu utama dan istimewanya sholat subuh, sampai-sampai ada bacaan surah tertentu yang tidak dianjurkan. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada sholat subuh setelah bacaan Al-Fatihah, disunnahkan membaca Al-Quran panjang, baik surah atau ayat. Itulah yang dimaksud min sunan al-mursalin tul al-qiraah, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, dan as-salaf as-salih membaca ayat-ayat atau surah panjang ketika menjadi imam sholat subuh. Maka dari itu, seorang imam sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, janganlah membaca surah pendek, apalagi super pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sah, melainkan masalah untung dan rugi. Perkara sah sudah pasti sah, tapi rugi. Karena mumpung disaksikan banyak malaikat, maka tentu sangat disayangkan sekali jika hanya ayat pendek yang dibaca. Karena apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan sholat subuh yang disaksikan oleh malaikat, akan menambah catatan amal kebaikan kita yang disampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Rasulullah SAW seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan sholat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat, Rasulullah SAW disebutkan sering membaca surah Al-Waqiah, At-Tur, Qaf, At-Takwir. Rasulullah SAW juga biasa membaca surah Ar-Rum, surah Yasin, dan surah As-Saffat. Dari Jabir bin Samurah yang mengatakan, Rasulullah SAW melakukan sholat-sholat wajib, seperti sholat yang kalian lakukan sekarang ini. Akan tetapi, terkadang beliau meringankannya. Sholat beliau lebih ringan daripada sholat kalian. Dan terkadang dalam sholat fajar atau subuh, beliau membaca surah Al-Waqiah dan surah-surah yang semisalnya. Hadis riwayat Ahmad. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sholat qobliyah juga memiliki keutamaan. Keutamaan qobliyah subuh, pahalanya besar dan fadilahnya digambarkan lebih bagus daripada dunia seisinya. Sholat sunnah ini dilakukan sedang-sedang saja, tidak perlu berlama-lama. Dalam mazhab Hanafi, ada pendapat yang menunjukkan waktu afdal menunaikan ibadah sholat subuh ketika langit menguning, pertanda matahari siap-siap mulai terbit. Namun, pendapat ini kurang populer meskipun ada juga yang mengamalkan. Begitulah keistimewaan sholat subuh. Sudah seharusnya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk meninggalkan selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan sholat subuh.